Halo sahabat Friendzone TV, kali ini aku akan membahas tanda-tanda kamu memiliki tipe kepribadian INFJ di dunia. So, buat kamu yang belum tahu apa itu INFJ, simak video ini sampai habis. Mungkin dari 15 tanda-tanda tersebut, kamu adalah salah satunya. Namun, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya guys, agar video ini semakin berkembang untuk kedepannya. Namun buat kalian yang sudah subscribe channel ini, silahkan disimak video ini sampai habis agar kamu tidak gagal paham dalam memahami video ini. Akronim INFJ adalah singkatan dari introversi, intuisi, perasaan, dan penilaian. Tipe kepribadian ini dianggap sebagai salah satu dari 15 tipe kepribadian Myers-Briggs yang paling langka dan hanya terdiri dari 2% dari populasi dunia. Orang yang memiliki tipe kepribadian ini memiliki karakteristik yang sangat unik yang membantu mereka menonjol dari orang lain. Mereka yang memiliki kepribadian ini bisa sangat misterius dan cerdas secara emosional, dan kadang-kadang disebut sebagai penasehat atau pendukung. Meskipun kita mungkin berpikir kita tahu banyak tentang tipe kepribadian ini, itu sebenarnya sangat disalahpahami. Jadi, mari kita jelajahi beberapa ciri utama tipe kepribadian ini INFJ dan cari tahu apakah Anda salah satunya. INFJ cenderung merasa seperti orang luar karena fakta bahwa kebanyakan individu lain berada pada panjang gelombang yang berbeda dari mereka. Fungsi dominan mereka adalah intuisi. Mereka secara tidak sadar memperhatikan pola dalam segala hal. Sebagian besar pola ini berkaitan dengan sifat manusia karena fungsi sekundernya, perasaan yang menarik mereka ke arah orang lain. Intuisi adalah kemampuan individu secara tidak sadar memahami sesuatu tanpa mengetahui bagaimana atau mengapa mereka mengetahuinya. Karena intuisi bekerja secara tidak sadar, hal ini dapat digambarkan sebagai macam kemampuan psikis. Namun INFJ sering mengalami kesulitan untuk menjelaskan indera keenam kepada orang lain, yang sering membuat mereka merasa terisolasi atau benar-benar disalahpahami. Orang dengan tipe kepribadian ini sering menghadapi ketakutan akan kegagalan yang terus-menerus. Mereka berusaha untuk kesempurnaan dan berusaha untuk melampaui kemampuan normal dari individu biasa. Ini seperti bahwa INFJ sering menunda-nunda karena kebutuhan bawah sadar mereka untuk menemukan kesempurnaan mutlak dalam hampir segala hal. Meskipun secara realistis mereka dapat melakukan semua hal yang mereka takuti tanpa harus berusaha begitu keras. Dengan demikian, INFJ kesulitan menghadapi kritik karena hal itu benar-benar menonjol dalam pikiran mereka. Terkadang menghilangkan umpan balik positif yang mereka dapatkan, namun ketika mereka menjadi lebih dewasa, mereka merasa lebih mudah untuk melepaskan diri dari kebutuhan kesempurnaan ini. Mereka mungkin mengizinkan diri mereka untuk membuat lebih banyak kesalahan atau fokus pada kepercayaan diri mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa yang berkaitan dengan tujuan hidup mereka. Keindahan dan kualitas adalah hal yang mereka berusaha untuk temukan di hampir semua hal. Mereka hanya lebih suka dikelilingi oleh kecanggihan dan keindahan. Mereka secara khusus tertarik pada hal-hal berkualitas tinggi seperti makanan enak, pakaian bagus, dan segala sesuatu dengan keahlian yang baik. Dan meskipun fokus mereka pada barang-barang canggih bertentangan dengan sifat spiritual mereka, kecantikan adalah kekuatan yang sangat menginspirasi dan menenangkan bagi mereka. Karena itu, mereka lebih suka memiliki beberapa hal baik daripada sekelompok yang biasa-biasa saja. Kebanyakan dari kita tidak sering duduk di sebelah orang asing dan mendapati diri kita mengatakan kepada mereka ketakutan.
impian dan rahasia pribadi terbesar kita. Tetapi INFJ adalah orang yang sangat menawan, sehingga tidak jarang orang asing dengan mudah berbagi informasi tersebut dengan mereka. Orang dengan tipe kepribadian ini biasanya memiliki aura yang membuat orang lain merasa sangat nyaman dan damai ketika berada di sekitar mereka. Hampir semua orang senang berada di perusahaan mereka dan mereka sangat pandai membuat orang merasa nyaman. Mereka tidak hanya sebagai individu yang dapat dipercaya dan menawan, tetapi mereka juga pendengar yang luar biasa, yang berbicara dalam istilah yang dapat dimengerti dan dipertemukan oleh orang lain, namun bagi mereka adalah berada dalam capuk koima. Sudah umum bagi INFJ untuk menyerap emosi orang lain dan menafsirkannya sebagai perasaan mereka sendiri. Misalnya, jika orang lain di sekitar mereka bersemangat, mereka juga akan sering bersemangat. Jika seseorang stres atau cemas, mereka mungkin merasa stres atau cemas juga. Merasakan emosi orang lain selain emosi mereka sendiri bisa membuat Anda kewalahan. Tetapi itu juga memberikan pemahaman yang lebih baik untuk perasaan dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menghibur orang lain. INFJ adalah capuk. Sebagian besar INFJ dapat terlihat pendiam atau pemalu di hadapan orang yang tidak mereka kenal dengan baik. Mereka sering dianggap misterius atau tertutup. Tetapi sebenarnya mereka cukup rasional. Hanya perlu sedikit waktu bagi mereka untuk membuka diri kepada orang lain dan menunjukkan diri mereka yang sebenarnya. INFJ mendambakan koneksi otentik dan berusaha mempercayai orang-orang tingkat yang lebih dalam. Dan karena kemampuan mereka untuk berempati dan melakukan percakapan yang bermakna, mereka membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang-orang yang mereka percayai. Meskipun mereka mudah bersosialisasi, mereka adalah individu yang introvert. Mereka tahu bagaimana bergaul secara efisien ke dalam lingkungan sosial. Tetapi mereka mungkin juga merasa benar-benar damai dengan lingkaran pertemanan yang agak kecil, yang dapat dipercaya dan pantas mendapatkan cinta mereka. Seperti kebanyakan introvert, INFJ biasanya merasa kewalahan dan kelelahan dalam lingkungan sosial yang besar atau keramaian. Meskipun mereka memiliki kemampuan bawaan untuk berjuang dalam pengaturan sosial ini, mereka juga membutuhkan waktu sendiri untuk bersantai dan mengisi ulang. Konflik cenderung membuat tipe kepribadian INFJ mengalami stres. Mereka berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan mereka menginginkan orang-orang itu untuk membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan tersebut. Ketika konflik muncul, itu dapat secara fisik mengganggu sifat optimis mereka yang tampaknya konstan. Mereka akan sering mengalami kesulitan tidur dan berkonsentrasi ketika mereka memikirkan konflik yang ada hubungannya dengan mereka atau seseorang yang mereka sayangi. Itu bahkan dapat membuat tubuh mereka stres sampai pada titik di mana mereka mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, dan gangguan tubuh yang tidak diinginkan lainnya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang-orang dengan tipe kepribadian ini berusaha untuk menghindari semua konflik, tetapi seiring waktu, mereka belajar untuk menetapkan batasan yang sehat untuk konflik sambil membela keutuhan mereka sendiri pada saat yang sama, dan mereka melakukannya dengan pemahaman mutlak tentang orang lain. Ini adalah aspek yang sangat penting dari tipe kepribadian ini. Mereka akan sering melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendekatkan diri mereka ke tujuan pribadi mereka. Misalnya, jika mereka berada dalam suatu hubungan yang tampaknya tidak menuju kemana-mana, atau mereka bekerja di suatu tempat yang mereka tidak sukai atau tidak mereka melihat masa depan, mereka akan memutuskan hubungan atau berhenti dari pekerjaan mereka
Selain itu, mereka juga sangat krisis terhadap keadaan masa lalu dan mereka cenderung mengingat pengalaman buruk. Untuk menghindari perasaan negatif yang sering menyertai kilas balik ini, mereka biasanya lebih suka menjalani kehidupan yang berfokus pada masa depan. Seorang INFJ dapat melihat kebaikan pada orang lain, namun mereka sering menjadi korban teori sayap patah. Wah, ada-ada aja ya. Mereka sering menemukan diri mereka tertarik pada orang-orang yang membutuhkan bantuan karena kemampuan mereka untuk membantu dan menyembuhkan orang lain dengan penuh kasih. Ini dapat bermanfaat untuk tipe kepribadian INFJ. Tetapi jika batasan dilampaui, itu juga dapat membuat stres atau frustasi. INFJ sering menemukan diri mereka berpikir secara mendalam tentang tujuan, makna, dan apa yang membuat segala sesuatu dalam hidup mereka seperti apa adanya. Mereka menikmati musik, membaca, dan hal-hal yang filosofis atau spiritual karena kecintaan mereka untuk mempelajari hal-hal baru dan lebih memperluas pemahaman mereka tentang dunia. Karena kebutuhan mereka untuk memahami pengungkapan yang begitu dalam, INFJ tidak menjadi korban percakapan atau gosip sepele. Menurut saya, ini adalah karakteristik yang sangat positif, tetapi juga memberikan tantangan dalam menikmati hal-hal sederhana, seperti menonton film atau minum kopi dengan rekan kerja. INFJ sering mengalami kesulitan untuk bersantai atau melakukan aktivitas sehari-hari tanpa perlu memikirkannya. Karena sifatnya yang introvert, INFJ biasanya menghabiskan waktu mereka sendiri untuk melakukan hobi pribadi mereka. Menjadi begitu berwawasan luas, memberikan kreativitas yang luas, dan seringkali disertai dengan pemahaman bahasa yang baik. Namun, INFJ cenderung lebih suka menulis daripada berbicara, karena menulis adalah saluran yang memungkinkan mereka untuk mengapresiasikan diri atau pikiran mereka lebih kepada yang berkreatif, karena merupakan bidang yang lebih luas untuk melepaskan pikiran terdalam seseorang. INFJ seringkali merupakan penulis yang sangat berbakat dan sukses karena kemampuan mereka untuk menggunakan simbolisme dan interaksi ilahi. Ya. Meskipun INFJ sangat akrab dengan orang lain, mereka sering melakukan pekerjaan terbaik mereka ketika mereka bekerja sendiri tanpa gangguan dari orang lain, atau mereka mungkin bekerja dengan beberapa individu yang mereka percayai dan memiliki proses pemikiran yang serupa dengan mereka. Dan sementara INFJ adalah individu yang emosional dan sangat sensitif, mereka juga bisa sangat antisosialis dan ilmiah. Mereka sering menikmati karir yang berhubungan dengan sains, penelitian, atau teknologi. Karena sifatnya yang penuh kasih sayang, INFJ sering merasa terdorong untuk melindungi orang lain. Mereka mungkin menentang pengganggu atas nama orang lain atau fokus membantu seseorang yang sedang mengalami situasi sulit dalam hidup. Jika mereka memilih karir di mana membantu orang lain tidak terlalu terlibat, mereka kemungkinan akan menyumbangkan uang atau mencari waktu untuk menjadi sukarelawan untuk amal. Nah, itulah 15 tanda kamu memiliki tipe kepribadian INFJ di dunia. Dari 15 tanda-tanda tersebut, apakah kalian salah satunya? Jawab di komentar.